dan itu musuh yang kamu jual itu. Kalau kamu bilang iya, maka pocong itu menjadi besar. Nanti kamu buka tali pocong itu yang di dalamnya ada uang sekitar 3 miliar. Hai, jumpa lagi dengan gua Mr. Manyun. Kisah misteri kali ini gua akan menceritakan tentang seseorang yang pernah melakukan ritual jual musuh demi mendapatkan kekayaan secara instan. Inilah kisah misteri. Cerita ini gua dapat dari seorang teman, sebut saja namanya Tony. Tony ini setahun yang lalu melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya, namanya Anna. Demi menafkahi keluarganya, si Tony ini rela meminjam uang ke bank sebanyak 100 juta dan berniat untuk menjalankan suatu bisnis di bidang peternakan, yaitu pembesaran ayam potong. Setelah usaha itu dijalani kurang lebih 1 bulan, tiba-tiba jam 10 malam, Tony mendapat kabar kalau rumah ayam yang dimilikinya itu sudah habis dilalap api. Warga sekitar juga sudah berusaha untuk membantu memadamkan api itu dengan alat seadanya. Tapi apalah daya, api semakin membesar dan tak ada satupun ayam yang terselamatkan. Tony merasa sangat terpukul atas kejadian ini. Sedangkan Anna, istrinya, hanya bisa menangis dan menangis. Singkat cerita, Anna, istri dari si Tony ini mengalami depresi yang luar biasa dan sering mengalami gangguan jin. Ya, Anna ini sering kerasukan jin hampir tiap malam. Melihat istrinya yang sering kerasukan itu, akhirnya Tony membawa istrinya ke orang pintar. Namanya Pak Suryo. Mas, istrinya sering ngelamun ya? Makanya dia mudah untuk dirasuki jin. Iya Pak, istri saya emang sering ngelamun karena depresi. Loh, emang ada masalah apa? Kok sampai kayak gini? Akhirnya si Tony ini menceritakan tentang musibah yang dialaminya kepada Pak Suryo. Singkat cerita, Pak Suryo ini merasa prihatin dengan kondisi Tony saat ini. Kemudian Pak Suryo ini menyarankan kepada Tony tentang jual musuh, yaitu ritual untuk menjadi kaya secara instan. Ritual itu dilakukan di suatu daerah yang dipandu oleh seorang dukun. Tanpa pikir panjang dan demi melunasi hutang-hutangnya, akhirnya Tony meminta alamat si dukun itu kepada Pak Suryo. Singkat cerita, keesokan harinya Tony dan Anna pergi untuk menemui si dukun yang diceritakan sama Pak Suryo tadi malam. Setelah menempuh perjalanan 2 jam dan mencari alamat, akhirnya Tony dan Anna sampai di rumah dukun tersebut. Permisi, Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Apa benar Bapak ini yang bisa melakukan ritual jual musuh yang katanya bisa menjadikan orang cepat kaya? Iya, benar. Kalau boleh tahu, gimana caranya Pak? Begini Mas,
ritual GM atau jual musuh itu harus ada syarat maupun ugo rampe yang harus disiapkan untuk kelangsungan ritual. Syaratnya apa aja, Pak? Syaratnya harus ada dupa sebanyak 6 batang, bunga 7 rupa, dan minyak misik, sama foto musuh yang ingin kamu jual. Aduh, banyak ya, Pak. Kalau umpama saya pasrah ke Bapak untuk mencari ugo rampe itu, gimana ya, Pak? Ya, bisa sih. Biayanya kira-kira berapa ya, Pak? 1.500.000, Mas. Akhirnya, si Tony ini menyetujui dan pasrah tentang syarat maupun ugo rampe yang diperlukan saat ritual tersebut. Setelah itu, Tony dan Ana pamit untuk pulang. Karena proses ritual itu dilakukan 2 hari setelah semua syarat terpenuhi. Singkat cerita, setelah 2 hari, waktu yang ditunggu telah tiba. Tony dan Ana bergegas untuk ke rumah si dukun itu. Dan sebelum jam 5 sore harus sudah sampai. Sesampainya di rumah dukun itu, Tony dijelaskan tentang tata cara yang harus dilakukan waktu proses ritual nanti. Mas, nanti pas adzan maghrib, kamu ikut di belakangku ya. Kasih jarak sekitar 2 meter aja. Yang pasti jika salah satu dari kita jatuh, kita tidak bersentuhan. Istrimu nungguin di pertigaan jalan. Nanti di sana kamu akan diperlihatkan wujud pocong, tapi kecil. Dan itu musuh yang kamu jual itu. Kalau kamu bilang iya, maka pocong itu menjadi besar. Nanti kamu buka tali pocong itu yang di dalamnya ada uang sekitar 3 miliar. Lalu ambillah uang itu. Berhasil dan enggaknya setelah ritual nanti, kamu langsung pulang sama istrimu. Dan kalian tidak boleh ngomong satu sama lain sebelum sampai rumah. Jalan pulang juga harus beda sama jalan pas kamu berangkat ke sini. Paham ya, Mas? Paham, Pak. Kemudian setelah si dukun itu menjelaskan semua tata caranya, terdengarlah adzan maghrib dari masjid yang ada di desa itu. Lalu dukun itu mengambil ugo rampe yang sudah dipersiapkan dan mengambil sebuah keris, lalu digenggam di depan dadanya. Dukun itu keluar rumah diikuti Tony di belakangnya. Sementara Ana mengambil motor dan menuju ke pertigaan jalan. Perjalanan menegangkan itu dimulai. Tony dan dukun itu berjalan melewati kebun jagung. Jalan itu sangat sempit. Kurang lebih 10 menit dukun itu berhenti. Lalu dukun itu mengeluarkan kerisnya dan diacungkan ke atas sambil baca mantra. Setelah itu, sang dukun mengambil korek yang ada di dalam sakunya, lalu menyalakan dupa satu persatu. Dupa itu dibuang di sebuah kubangan yang ada di depannya. Kemudian bunga 7 rupa itu juga ditabur di kubangan itu. Dan yang terakhir, foto yang menjadi media jual musuh itu juga dilempar ke kubangan itu. Selang beberapa detik, dukun itu menyuruh Tony untuk melihat ke dalam kubangan itu. Itu ada apa? Pocong, Pak. Tapi kok ada 3, Pak, pocongnya? Aku juga nggak tahu. Gimana? Mau ya apa enggak? Tapi 3 itu siapa aja ya, Pak? Itu ibu kamu, yang itu istri kamu, dan yang itu musuh kamu. Aku nggak mau, Pak, kalau aku harus mengorbankan ibu dan istriku. Halah, istri bisa dicari lagi yang lebih cantik. Bentar lagi kamu kan kaya. Enggak lah, Pak. Aku nggak mau. Ya udah, kamu panggil satu-satu, ajak pulang. Ibu, ayo pulang. Ana, ayo pulang.
Ya tetap aja udah nggak bisa. Kalau yang keluar 3, ya harus 3-3-nya itu yang mati. Ayo cepet ajak dia pulang. Bimo, ayo pulang. Akhirnya ketiga pocong itu sudah hilang. Dan ritual ini tidak membuahkan hasil. Kemudian, Ya udah, kamu pulang sana. Ingat, jangan ngomong sebelum sampai rumah. Nanti kalau di jalan ada anak kecil, kamu nggak boleh berhenti. Kalau kamu berhenti, maka ibu dan istrimu akan mati. akhirnya Tony dengan gemeteran langsung berjalan pulang untuk menemui istrinya yang dari tadi menunggu di pertigaan jalan. Dia pacu motornya sambil dipeluk istrinya dari belakang. Mereka bingung dengan jalan pulang, karena jalan pulang harus beda jalur. Kurang lebih 20 menit, Tony dan istrinya melewati jalan persawahan yang sangat panjang. Tiba-tiba, ada sebuah batu yang sangat besar. Letaknya di pinggir jalan. Dan terdapat anak kecil yang meminta tolong sambil melambaikan tangan. Tolong mas, tolong mbak. Kemudian Tony mengurangi laju motornya. Kurang lebih 5 meter jarak anak itu. Tiba-tiba Tony teringat kata-kata si dukun tadi. Kalau jalan pulang nanti ada anak kecil dan tidak boleh berhenti. Akhirnya Tony melajukan motornya dengan sangat kencang dan tidak menghiraukan anak kecil itu. Setelah Tony dan istrinya melewati batu besar dan anak kecil itu, tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari belakang. Suara itu sangat keras sekali. Kemudian pelukan Anas semakin erat, dan Tony pun berlinang air mata mengingat apa yang dia lakukan dan dia alami. Perjalanan pulang mereka tempuh selama 3 jam. Ini lebih lama dibanding lewat jalan ketika mereka berangkat. Sesampainya di rumah, Tony memeluk istrinya sambil berlinang air mata. Lalu Tony menceritakan ke istrinya tentang proses ritual yang tadi dia lakukan. Singkat cerita, keesokan harinya, ibu dari si Tony ini berkunjung ke rumah Tony dan menawarkan uang untuk modal buka warung. Tony dan istrinya sangat senang dengan hal ini, dan akhirnya usaha buka warungnya semakin besar, dan dalam jangka 1 tahun Tony bisa melunasi hutang-hutangnya. Itulah perjalanan hidup yang dialami Tony dan istrinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.